Permintaan agregat merujuk pada total permintaan atau pembelian barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga tertentu yang mencakup tiga kelompok yaitu konsumen, bisnis, dan pemerintah. Kemudian penawaran agregat adalah total kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua produsen dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat dalam ekonomi adalah konsumsi. Konsumsi meningkat ketika pendapatan rumah tangga naik dan harga barang serta jasa turun, karena konsumen cenderung membelanjakan lebih banyak uang yang mereka miliki. Selanjutnya investasi. Investasi bertambah ketika suku bunga rendah, karena biaya pinjaman menjadi lebih murah, dan prospek masa depan yang optimis, yang mendorong perusahaan untuk menginvestasikan dana dalam proyek baru dan memperluas bisnis mereka. Kemudian belanja pemerintah juga berperan penting dalam pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan publik, menambah permintaan agregat. Terakhir, ekspor neto berkontribusi positif ketika ekspor lebih besar dari impor, karena permintaan luar negeri terhadap produk domestik meningkatkan total permintaan dalam ekonomi. Faktor yang mempengaruhi penawaran agregat yang pertama adalah biaya produksi. Ketika biaya produksi naik, perusahaan cenderung menawarkan lebih sedikit barang dan jasa karena hal ini membuat produksi menjadi lebih mahal. Selanjutnya, harapan inflasi. Perusahaan mungkin meningkatkan produksi saat ini jika mereka memperkirakan inflasi di masa depan untuk menjual lebih banyak barang dan jasa sebelum harga naik. Kemudian teknologi. Dengan kemajuan teknologi memungkinkan produksi lebih efisien dan dengan biaya yang lebih rendah. Yang terakhir, kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi dapat memengaruhi penawaran agregat dengan mengubah biaya produksi atau insentif produksi perusahaan. Dalam model permintaan dan penawaran agregat, harga menjadi titik pusat yang membagi model menjadi dua periode waktu, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek erat kaitannya dengan teori Keynes dan jangka panjang erat kaitannya dengan teori klasik. Kurva permintaan agregat adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dalam suatu perekonomian dengan jumlah barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat pada tingkat harga tersebut. Ketika harga rata-rata meningkat, masyarakat cenderung untuk membeli lebih sedikit barang dan jasa. Jika harga rata-rata meningkat, hal ini akan secara bertahap meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh masyarakat. Akibatnya, aktivitas ekonomi secara keseluruhan akan meningkat karena meningkatnya permintaan barang dan jasa. Kurva penawaran agregat menggambarkan jumlah produk dan layanan yang diproduksi dan dijual pada harga tertentu. Perusahaan cenderung meningkatkan produksi saat potensi keuntungan tambahan lebih besar dan harga input tetap stabil, terlihat dari kurva pasokan agregat yang melengkung ke atas. Pada kurva penawaran agregat jangka panjang, pergeseran atau perubahan terjadi karena faktor-faktor yang memengaruhi produksi agregat dalam jangka panjang, seperti perubahan dalam teknologi, jumlah modal, dan jumlah tenaga kerja. Dalam jangka panjang, struktur LRAS yang vertikal menunjukkan bahwa tingkat produksi ekonomi tidak dipengaruhi oleh tingkat harga. Sebaliknya, pada jangka pendek memiliki struktur yang horizontal ini menunjukkan situasi di mana harga-harga dalam ekonomi dianggap tetap dalam jangka pendek. Dampak pergeseran kurva permintaan agregat adalah dalam jangka pendek, pergeseran tersebut dapat menyebabkan fluktuasi dalam output barang atau jasa. Misalnya, jika terjadi peningkatan tiba-tiba dalam permintaan agregat karena faktor-faktor seperti kebijakan fiskal atau moneter, output akan meningkat. Namun, dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak negatif terhadap volatilitas harga, namun tidak berdampak pada output. Dampak pergeseran kurva penawaran agregat adalah stagnasi terjadi karena penurunan produksi dan peningkatan tingkat pengangguran. Di sisi lain, inflasi tetap tinggi atau bahkan meningkat, yang dikenal sebagai stagflasi. Dalam kondisi ini, meskipun output menurun, tingkat harga tetap naik karena permintaan yang tinggi atau biaya produksi yang meningkat.